Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk indeks dan juga sektor finance, terutama bank-bank besar. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.674, menguat 0,93%, dan transaksi sampai saya buat video ini di 9,6 triliun. Berarti di bawah 10 triliun lagi, sepi lagi ya. Tutupannya di 6678. Ditarik naik ke 4 poin. Langsung saja ke teknik. Bagus. Potensi minggu depan ya potensi besar 6.800. Setelah itu ada sell in May, kita nggak tahu ya. Ya semoga aja nggak ada. Kalau melihat secara teknikal itu saham-saham bagus. Cuman minggu depan tuh kita nggak tahu apa sentimennya yang bisa membuat tiba-tiba ada sell in May. Mungkin loh ya, mudah-mudahan lah sesuai harapan ya terus naik di Mei. Kalau ISG sampai bisa 7.000 tuh bagus, sampai 7.200 ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, volume meningkat ya daripada minggu-minggu sebelumnya. Bagus nih. Ya kalau melihat resistennya itu ada di 6.800, 6.850. Coba lihat time frame bulanan, karena bulan ini tuh minggu depan terakhir, sisa 3 hari perdagangan kan. Nah, itu bagus volume. Waduh, volumenya kecil. Nah, ini ya. Kalau dilihat dari time frame weekly, kalau dilihat dari time frame monthly, itu bisa loh kalau pola dead cat bond. Cuman kan time frame monthly ini noise, apa pergerakannya tuh ya beda dengan daily. Bisa aja dia tiba-tiba weekly-nya naik dulu terus koreksinya tapi sampai 6.400 mantul lagi, itu bisa. Daily-nya juga bisa. Nah kalau monthly-nya ya memang ini lebih mengkonfirmasi kalau dia jebol 6250 dead cat bond. Ingat itu ISG ya, pasti yang buat dia turun tuh saham-saham big cap. Itu aja untuk ISG. Cenderung kemana? Kalau menurut saya minggu depan masih, kalau melihat time frame weekly ya, masih cenderung ke atas. MACD juga menyempit. Bagus ya untuk ISG. Minimal 6.800 minggu depan. Setelah itu kita lihat update selanjutnya minggu depan. Lanjut. BBNI yang ditutup di harga 4.200, menguat 0,71%. Langsung saja ke tekniknya. BBNI mudah-mudahan bisa nutup gap ya. Cuma secara teknikal memang masih oke lah. Kalau menurut saya masih oke, nggak tutup di bawah 4.200 walaupun mepet nih. Tutupannya mepet berapa ya? 4.200. Ya mudah-mudahan minggu depan lanjut. Coba lihat time frame weekly-nya. Belum bagus. Volume meningkat, cuman ya candlenya belum kuat lah. Butuh dikonfirmasi Senin Selasa kita lihat. Kalau Senin Selasa arahnya 4.300 minimal, atau naik 1%, 2% itu udah sinyal ke atas. Menurut saya lebih cenderung ke atas dulu. Seminggu ke depannya ya, sampai awal Mei itu cenderung ke atas. Nutup gap, mudah-mudahan kita lihat aja minggu depan. Ya, jadi harga sekarang boleh beli nggak? Itu yang menjadi pasti pertanyaan Bapak Ibu. Kalau mau pakai stop loss, ceplos di bawah 4.200, ya dari harga sekarang mungkin 2% buang aja dulu. Tapi tanggung juga kan? Ada support kuat di 4.000. Nah itu kembali ke masing-masing. Tapi kalau menurut saya, bagi Bapak Ibu yang ambil dividen, reinvest saja, tambah, tapi nggak usah sekarang nambahnya. Kalau dia ada koreksi nambah. Gimana kalau dia naik? Naik tunggu aja, ada koreksinya pasti nanti ya. Kenapa? Karena akan susah dia menembus 4.600 kalaupun mampu naik ya. Ya kalau dia mengarah 4.600 minggu ke depan, Bapak Ibu nambah kalau dia ada koreksi di sekitaran 4.200, 4.400. Kemungkinan besar saya twist dulu di Mei kalau misalnya nggak ada sell in Mei ya. Ingat Bapak Ibu, kalau tidak ada sell in Mei, BBNI di Mei itu sideways. Kemungkinan besar kalau pandangan Borneo Trader. Disclaimer ya, ini baru analisa, bisa aja meleset ya. Itu nutup gap. Kalau nggak ada sell in Mei bisa nutup gap minggu depan. Ya mudah-mudahan ya. Pokoknya kuncinya memang BBNI ini 4.000 jebol udah turun ke bawah dulu. Gimana yang mau reinvest, ambil di bawah. Di berapa ya? Bisa di 3.400, 3.500. Kalau mau lebih detail, tahu di mana bisa average down, dan saat ini BBNI itu di berapa sih? Berapa kali bisa average down? Itu Bapak Ibu bisa tonton video ya. External community YouTube Borneo Trader. Pilih yang pro trader ya. Terus menu playlist atau video komunitas, terus nanti ada namanya cara average down saham-saham fundamental bagus. Itu menggunakan Stockbit ya. Ya Bapak Ibu tinggal buka akun Stockbit ya. Dan kalau nggak salah sekarang buka akun sekuritasnya nggak ada minimal ya.
Ya udah ya open aja 100.000 biar Bapak Ibu fitur-fitur Stockbit Pro itu terbuka semua. Bapak Ibu nyaman kan? Dan ya Stockbit Pro juga dipakai trading scalping, invest itu bagus, data lengkap di sana dan aman. Ya, kalau tertarik pindah aja ke Stockbit. Dan di external community YouTube Trader Pro minggu kemarin tuh saya rilis video terbaru dan rata-rata sahamnya profit. Bumi profit, Akra profit, Buka profit, SRTG yang ada sideways tapi belum loss ya. Terus apa lagi kemarin tuh? BBYB Agro juga saya infokan, cuman sekilas. Nah itu, kalau Bapak Ibu mau join di external community YouTube yang Trader Pro itu setiap hari Minggu ada video ulasan untuk Bapak Ibu perhatikan saham-saham seminggu ya. Tuh, kalau mau live trade Bapak Ibu bisa join secara gratis lewat Stockbit ya. Dengan memasukkan kode R-nya besar R41778. Itu grup swing live update setiap hari. Ada strategi dan saham-saham pilihan. Silahkan kalau mau bergabung itu gratis. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Saldo minimal 10 juta. Dalam bentuk trading balance atau ya simpelnya cash di RDN-nya harus 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru bisa join. Mau pengguna lama sahamnya 200 juta, 100 juta, atau 50 juta dalam bentuk saham. Yang penting ada cash di RDN 10 juta minimal. Bapak Ibu baru bisa mengklik join di aplikasi Stockbit. Di mana? Di menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community. Masukkan kode tadi di atas R41778. Dan setelah join, pertanggal join sebulan ke depan itu minimal transaksi beli dan jual saham akumulasi sebulan 50 juta. Kecil itu ya. Bapak Ibu akan tetap di dalam grup. Kalau di bawah itu mohon maaf saya keluarkan dari grup. Dan grupnya itu tidak permanen. Kalau Bapak Ibu nggak cocok juga dalam sebulan, wah saya nggak cocok nih, Bapak Ibu bisa keluar ya. Tergantung Bapak Ibu. Ya, kalau tertarik silakan. Kalau punya sekuritas lain dan belum mau dan belum ada plan untuk pindah ke Stockbit, bisa masuk grup swing trader. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk BBNI. Ya, pandangan saya tetap kalau nggak ada sell in May, sideways nutup gap dulu. BBNI Mei. Lanjut. BMRI yang ditutup di 4.900 menguat 0,2%. BMRI sudah nutup gap kemarin. Ya, gap dividen. Yang berapa kemarin gap dividennya? 8% apa 7% ya? Hampir 10% nih. Dividennya 466, tentu di 5.000 kumdetnya, terus dividennya ya lumayan lah. Ya, hampir 10% juga kan? Dan kalau Bapak Ibu ambil waktu itu, sekarang harusnya minimal bersih 5% dapat ya. Waktu itu juga di grup Burnia Trader saya infokan ambil dividennya, jangan takut ya. Apalagi di bawah 5.000 tuh ambil dividennya ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk BMRI. Sama BMRI kalau menurut saya kalau nggak jebol 4.800 tuh sinyal bagus. Minggu depan arahnya atas. Harusnya nih ya sinyal bagus. Tapi Senin kita lihat. Jangan jebol. Kalau nggak jebol Senin malah hijau. Sudah pasti 5.200 tuh peluang besar disentuh di awal Mei. Seminggu atau 10 hari ke depan minggu depan. Ya untuk BMRI. Itu aja. Lanjut. BBRI yang ditutup di 3.740 menguat 0,26%. Langsung saja ke tekniknya. BBNI kalau melihat kondisi seperti ini Senin Selasa tuh kalau rebound ya, kalau pandangan saya sih ada peluang rebound. Semoga sentimen luar nggak ada apa-apa ya nanti malam. Minggu depan bisa rebound tembus 3.800. Itu bagus. Pokoknya Senin Selasa BBRI tembus 3.800, trend line downtrendnya ditembus, menarik. Potensi ya mudah-mudahan nggak ada sell in May. Kalau nggak ada sell in May, ada peluang BBRI itu sideways di atas. Seminggu ke depan tuh sidewaysnya di atas. Tapi kalau misalnya dia jebol nanti habis sideways 4.000, 4.050 terus dia jebol 3.800, nah itu rawan. Hati-hati. Kenapa? Dia akan masuk lagi ke dalam trend line downtrend. Bisa jadi pola dead cat bone dan lanjut ke bawah lagi kan. Nah itu. Memang konfirmasinya kalau dia jebol 3.500 sell in May itu sinyal. Ya mudah-mudahan dah ya. Untuk BBRI coba lihat time frame weekly-nya bagus. Volume juga meningkat. Sayangnya nggak tembus 3.800. Nggak masalah sebenarnya. Ya yang penting aman lah. Kalau menurut saya minggu depan tuh masih condong ke atas. Mudah-mudahan konfirmasinya minggu depan tetap bertahan dan yang nggak ada sell in May. Itu.
Untuk BBRI, pokoknya BBRI hati-hati kalau jebol 3.500 atau kalau Senin Selasa dia jebol 3.700, 3.680 itu aja udah sinyal kurang bagus. Kalau mau bagus, Senin Selasa tembus 3.800 BBRI. Lanjut, BBCA yang ditutup di harga 8.600 menguat 1,47%. BBCA lagi sideways, aman nggak BBCA? Aman ya. Kalau seperti ini sayangnya dia nggak tembus trendline downtrend. Nah ini juga menurut saya BBCA ini konfirmasinya minggu depan. Kalau dilihat time frame weekly-nya masih belum kuat, tapi bagusnya di atas 8.500 tutupannya. Seperti ini minggu depan harus bangkit, Senin Selasa harus rebound. Nggak usah muluk-muluk 1% aja rebound udah bagus. Hati-hati kalau dia jebol 8.500. Tutup di bawah itu ya ada sinyal dead cat bone ke bawah lagi, nutup gapnya ini di 7.900 tuh ada peluang ya. Kita lihat aja untuk BBCA saat ini ideal nggak sih beli BBCA? Kalau Bapak Ibu mau cut loss 1,5% sampai 2% ideal. Kenapa? Karena menurut pandangan saya BBCA kalau breakout itu minimal minggu depan ya. Breakout mana? Trendline downtrend minimal minggu depan atau sampai pertengahan tanggal 8 minggu, 2 minggu lah, 10 hari perdagangan lah ya, minggu depan terus sampai tanggal 5, 6, 7, 8 itu belum besar 9.000 untuk BBCA. Kita lihat minggu depan itu. Lanjut BBTN yang ditutup di harga 1035 menguat 1,97%. BBTN bagus, udah tembus 1000, aman nggak? Aman. Saat ini BBTN cenderung ke atas, mudah-mudahan ya. Pokoknya saya masih punya BBTN nih. Kalau jebol 1000 saya TP aja lah. Karena saya punya harga 920. Sayang dong dari 1035 itu kan ada 3%. Ya udah, karena saya berharap lebih. Jadi kalau dia jebol 1000 saya TP. Target saya minggu depan 1100, 1120 ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Volume lihat Bapak Ibu perhatikan, besar. Memang ada candle reward surger. Nah itu kalau dia jebol 1000 itu menurut saya lemah. Minggu depan tuh harusnya ada masih tarikan ya. Mudah-mudahan sekali tarikan sebelum kalau memang ada sell in May. Kalau nggak ada sell in May gimana pergerak BBTN? Sideways, kemungkinan besar sideways. Jadi minggu depan naik dulu ke 1100 terus turun koreksi bisa sideways. Itu untuk BBTN. Pokoknya kuncinya BBTN tuh berapa? 1000, jangan jebol minggu depan. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.400 menguat 1,69%. BDMN bagus ya, ada peluang ke atas, masih ada peluang ke atas. Target berapa? 2.450. Kalau dilihat time frame weekly-nya bagus, volume juga meningkat, gas lah ke atas. Tapi terbatas ya, ini ada persimpangan jalan nih. Kenapa dibilang persimpangan jalan? Karena dulunya itu support kuat, jadi resisten kuat. Kalau dia break ya bisa. Kalau ISG bullish di Mei bisa ke atas, ada peluang lah kalau ke 2.500 menurut saya. Untuk BDMN, dia menguji trendline downtrendnya ini. Tinggal Bapak Ibu bagaimana skenario-nya. Sekarang di tengah-tengah lagi harganya, nanggung kan? Bawah 2.300 support, resisten 2.500 untuk BDMN. Lanjut Arto yang ditutup menguat kembali 7,86% ke harga 1.920. Arto bagus, time frame weekly-nya bagus, volume meningkat 3 kali lipat dari minggu lalu. Udah valid breakout gak? Ini valid breakout. Berapa breakout resisten? 1.800. Time frame weekly. Time frame bulanan. Bullish, bagus. Bullish single pink nih. Narik lah. Ini ada peluang ke 2.200 menurut saya kalau memang bagus. Coba lihat daily-nya. Nah, daily-nya breakout juga ya. Rejection 1000 berapa nih? 1.780. Rejection aman harusnya. Nah, kalau minggu depan dia balik arah lagi, udahlah. Cuman kan jauh juga cut loss-nya. Kalau beli di 1920, cut loss di bawah 1.800 kan 6% lebih. Tapi targetnya kemana? Peluang besar menurut saya 2070. Bahkan 2200. Ada peluang potensi upside di 13%. Cuman saya belum berani ngambil juga tadi itu. Ya kemarin ada koreksi saya lihat, cuman aduh. Daripada terlalu berspekulasi baik. Kenapa? Pertimbangannya apa? Ya memang risknya kecil kemarin. Paling 2-3% cut loss tahunan. Takut lossnya aja ya. Kenapa? Karena melihat candle-candle sebelumnya udah naiknya V-shape. Jadi ya udahlah, cari yang lain. Dan juga
Gak masalah kan? Kemarin kami beli Goto tuh di 80. Kalau Bapak Ibu nonton video saya semalam, saya bilang juga kan, kami beli Goto 80, hari ini profit kan di 84 5%. Target minggu depan ya 85 86 TP1. Kami beli Buka juga di 2 minggu yang lalu, 2 hari yang lalu di tanggal 14 itu beli di 130. Sekarang di 150 itu. Jadi nggak semua saham bisa kita makan. Ada yang bilang, wah itu kenapa nggak beli tadi UNPR? UNPR nih ya, juga sebagai pertimbangan. Nggak semua saham saya juga bisa ikutin. Ya saya lihat memang, cuman ketinggalan baru 1-2 hari. Saya tahu itu labanya bagus bertumbuh ya. Ya ada turn iron lah. Cuman ini saya mikirnya tuh supportnya agak jauh 1300. Jadi kalau beli di 1430 tuh, iya kalau saya tahu pasti naik, saya pasti beli langsung kan. Karena saya mikir resikonya dulu, udahlah jangan cari saham yang lain. Kemarin kami beli di Indi. Tuh. Kami ini suka beli nawar-nawar lah. Kemarin kami beli Indi tuh nyicil dari 1500 sampai 1400. Ya, bahkan 2 hari yang lalu tuh nih buktinya. Saya infokan Indi itu beli mulai dari 1450. Hari ini dibawa sampai 1590. Target kami 5% aja dari 1450 ke 1550. Tapi dikasih sampai 1590. Lumayan kan bungkus. Ya walaupun memang nggak dapat di Unilever. Ya nggak semua saham bisa kita makan. Lihat saham ini naik, aduh tahu gitu kemarin beli. Ya kalau kita tahu juga saya beli. Ibaratnya ya kalau tahu besok naik. Cuman belinya nih siap nggak kalau dibawa turun? Mau harga berapapun sebenarnya bisa beli. Tapi siap nggak dibawa turun? Itu juga untuk Arto. Nah itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Arto. Menurut saya masih peluang naik. 2000 tuh ada peluang. Kalau memang ISG ada potensi naik ya, seperti teknikalnya ini ke arah 6800-an, Arto bisa jadi pendorong juga ya. 2000 minimal harusnya disentuh minggu depan. Disclaimer ya, supportnya agak jauh 1800. Lanjut, BTPS yang ditutup luar biasa nih, naik 17,52% ke harga 1140. Langsung saja ketikanya BTPS bagus ya. Saya nggak perhatikan juga. Memang saya itu lebih suka BBTN-nya ya, sekalianernya. Terus kami beli Agro, INPC kami beli kemarin di 182 tuh. Kemarin kami beli 2 hari yang lalu. INPC juga kami beli banyak, kami beli, tapi kami lebih memilih yang second lanernya, bank digitalnya INPC. Terus Agro kami beli dari 184 tuh. Agro berapa sekarang di 200 kan? Tuh, hampir 10%. Terus kami beli BBTN yang besarnya, kami beli BBTN tuh 910 kalau nggak salah, 920. Nah ini kalau BTPS-nya saya memang nggak lihat, nggak screening juga, memang nggak mantau. Ya nggak bisa juga kita semua saham kita bisa pantau, mata kita dua ya. Dan juga ya pasti kita ada punya saham-saham pilihan juga. Seperti itu. Bagus nggak? Harusnya bagus. Volume juga meledak nih. Valid nggak breakout? Harusnya valid breakout. Tapi saat ini bukan 1100 supportnya menurut saya ya. Tapi 1080, 1060 support. Dan support kuatnya 1000. Nah siapa tahu tiba-tiba jualan besok sampai 1000 tuh malah spek baik kalau dikasih. Tapi nggak mungkin dikasih ke situ kalau memang diangkat. Paling koreksi, kalaupun koreksi 1080 itu. Tapi support minor tergantung Bapak Ibu ya. Itu untuk BTPS bagus nggak? Bagus. Ledakan volume, dan ini volume terbesarnya di 2025. Volumenya kecil-kecil kan, diledakan volume. Sebelumnya volume terbesarnya itu di 2024 November. Itu terbesar dari, ya di November itu terbesar. Ya, dan ini terbesar di saat ini. Di 2025. Bagus nggak? Harusnya bagus. Ya kita lihat aja 1-2 hari ke depan gimana perkembangannya. BTPS ya. Pokoknya kalau dikasih koreksi ya dekat-dekat 1060 itu harusnya menarik. Back buy. Tapi kalau dikasih sampai 1000 itu malah bagus. Tapi kecil kemungkinan dikasih ke situ. Target selanjutnya berapa? Kalau melihat time frame weekly-nya. Ini persimpangan jalannya juga lewat sudah ya. 1050, 1060 itu. Target selanjutnya 1200, 1240. Nah ini kita lihat persimpangannya. Itu ya untuk. Nah ini kan kelihatan persimpangan jalan, dulunya support sekarang jadi resisten. 1200 sampai 1250. BTPS arah selanjutnya. Bisa nggak gas? Mungkin bisa. Lanjut bisa karena tutupan di harga tertinggi. Lanjut
BNISP yang ditutup di harga 1.305 menguat 1,16%. NISP juga bagus tapi pelan-pelan naiknya dan sudah tembus 1.300. Cuman Bapak Ibu perhatikan. Memang MACD-nya golden cross, bar chart Daytona juga meningkat, tapi Bapak Ibu lihat dia naik dengan volume makin menurun. Tiba-tiba false break tuh bisa terjadi. Kuncinya berapa? Jangan jebol 1280. Aman di atas 1280 untuk NISP. Itu. Lanjut. BNGA yang ditutup di harga 1.735 menguat 0,28%. BNGA habis bagi dividen nggak kemana-mana. Cuman kalau big cap, big bang minggu depan rebound Senin Selasa, BNGA bisa rebound tapi nggak tinggi ya, kemungkinan besar 1.780. Kita lihat di situ. Apakah dia bisa nutup gap? Kita lihat ke depannya aja. Nah ini waktu itu perkiraan saya ya, kalau gap dividennya di sekitaran 1.680 itu maksimal. Ternyata ya sampai 1.700 saja dia rebound. Jadi pandangan saya ini nih gambarannya. Dia akan menguji 1.780 minggu depan kalau ISG rebound. Ya, BNGA itu. Saham terakhir BRIS yang ditutup di harga 2.810 menguat 1,81%. BRIS bagus cuman bukan harga beli sekarang, jadi lebih ke wait and see. Jadi itu aja dulu untuk BRIS ya. Belum area beli. Kalau mau beli ya deket-deket 2.600. Nih dia retest ini dulu baru beli. Kan ini V-shape nih. Nih koreksi dikit naik lagi. Ini V-shape. Jadi peluang untuk turun koreksi yang cukup dalam tuh juga bisa. Gimana kalau naik? Rugi dong. Kami nunggu di bawah nggak dikasih. Ya kalau nggak mau nunggu nawar beli. Kalau nggak mau nunggu ya beli aja. 2.800. Kalau mau pakai stop loss di bawah 2770 juga bisa. 2%, 2,5%. Anggap aja ini buy on breakout ya, Bapak Ibu. 2.800 ini kan persimpangan jalan tuh. Nah, anggap aja buy on breakout. Udah, koreksi 2% atau 3% buang aja dulu daripada dibawa ke 2.600. Bisa seperti itu ya untuk BRIS. Kalau saya wait and see untuk BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.